Menunggu kelulusan itu juga satu soal tersendiri, tetapi menunggu kedatangan memang barangkali ada kesalahan yang terpendam. Saya mohon maaf karena tadi Pak Rektor sampaikan betapa padat acara dan ada beberapa hal yang sulit sekali saya tinggalkan manakala dalam kunjungan ke pasar, kemudian kunjungan juga ke sentra-sentra produksi pangan. Ada hal yang ingin disampaikan dan tidak mungkin saya tidak mendengarkan, karena segala keluhan dari masyarakat haruslah menjadi tanggung jawab dari kami sebagai pelayan dari masyarakat. Ibu, Bapak, dan Saudara sekalian, nampaknya kecenderungan sekarang adalah era perempuan. Dua lulusan terbaik perempuan, hati-hati kelompok laki-laki. Sebentar lagi posisi Anda akan tergeser. Pimpinan negara di dunia sekarang kecenderungannya juga akan diisi oleh perempuan. Kalau Hillary Clinton akan memenangi, maka negara dikuasai juga akan dimenangi oleh perempuan. Di Kementerian Perdagangan itu juga dikuasai perempuan. Ibu Sekretaris Jenderal dari Kementerian Perdagangan juga perempuan, bersama-sama dengan saya. Saya juga didampingi oleh staf khusus Menteri Perdagangan yang latar belakang politik, karena ini harus sesuai masuk divisi sosial dan ilmu politik, maka saya membawa staf khusus yang mempunyai latar belakang politik bersama dengan rekan-rekan saya dari Kementerian Perdagangan yang lain. Permohonan maaf dari Bapak Menteri Pertanian, karena kalau kita selalu berdua-dua, kita di tempat-tempat yang harus kita selesaikan berdua dan menyelesaikan langsung pada saat itu juga di lapangan, maka kami harus berdua. Tetapi setelah ini kita langsung berpisah. Beliau ada hal-hal yang harus dilakukan dan dikoordinasikan. Tetapi bagi saya pribadi, iki balik kampung. Jadi ya mesti ketemu bari bantur-bantur. Jadi susah saya, dan saya tidak mungkin untuk menolak permintaan dari Pak Rektor, Pak Dekan dari Swagati untuk bisa berjumpa dengan adik-adik, bukan adik lagi sekarang, anak-anak saya, karena ini adalah barangkali lebih muda dari anak saya, yang segera akan masuk di dalam kehidupan nyata. Nah, saudara sekalian, telah melalui satu proses belajar, satu proses menempuh dan menerima ilmu yang disampaikan dengan setulus hati oleh dosen, oleh guru besar kepada saudara sekalian sebagai bekal dalam hidup. Mereka menyampaikannya dengan segala ketulusan. Pada saat kita sebagai mahasiswa, barangkali juga terkandung rasa tidak suka kepada beberapa dosen killer, beberapa dosen yang nyinyir karena kita tidak diberikan kesempatan untuk mencontek dan kita berdialog dengan mereka. Tetapi proses pendidikan itu harus dilalui seperti ini. Saudara pada saatnya nanti akan merasakan dan berterima kasih kepada mereka. Saat lulus belum terasa, tetapi di dalam menempuh kehidupan, maka saudara akan merasakan dan saudara merasakan berhutang kepada guru, berhutang kepada kampus yang telah membesarkan saudara. Saya seperti dengan Pak Rektor, alumnus dari UPI, Universitas Padahal IKIP Kenek.
saya bangga dengan kampus saya, IKIP Bandung, yang telah membesarkan saya. Tapi negara sempat dirugikan oleh saya, karena biasanya universitas negeri itu mendapatkan subsidi bagi mahasiswanya. Memberikan subsidi, negara memberikan subsidi melalui perguruan tinggi bagi negara. Dalam proses pelajaran itu, harusnya seluruh mahasiswa selesai dalam 5 tahun. Alhamdulillah saya 7 tahun selesai. Karena waktu itu banyak hidup di jalan, sebagai aktivis, sebagai demonstran, sehingga saya pada waktu mahasiswa-mahasiswanya Pak Rektor melakukan demo dan sebagainya, saya bilang sudah bagus karena dia sudah bisa menyalurkan aspirasi, tetapi tidak destruktif. Dan saya mau meminta dan mengajak seluruh generasi muda dalam menyalurkan aspirasi dan kehendak dan pemikirannya tidak destruktif, salurkan dengan baik. Nah, saudara sekalian, kampus ini kampus saudara Unswagati Swadaya Gunung Jati telah membesarkan saudara, telah memberikan bekal bagi saudara yang nanti di dalam kehidupan nyata saudara akan merasakan, saya telah dibesarkan dan saya berhutang kepada alma mater. Kehidupan real berbeda dengan kehidupan sebagai mahasiswa yang dia masuk kampus, datang, syukur-syukur kalau benar-benar sesuai dengan absensi yang ada. Tetapi kalau yang mampu absen tapi orangnya tidak hadir, maka saudara dipersiapkan untuk menjadi anggota dewan. Tidak boleh ada anggota dewan yang tersinggung di sini karena saya 3 periode menjadi anggota dewan, sehingga saya tahu persis kelakuannya. Saya anggota DPR RI dari Dapil Jabar 8, dari daerah Cirebon Indramayu. Lahir di Cirebon, gede di Cirebon, mewakili Cirebon, menjadi anggota DPR dari Cirebon. Sekarang sebagai pembantu Bapak Presiden untuk bidang perdagangan. Dan saya ingin sampaikan kepada saudara sekalian, ini ada Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon, Ibu silakan di depan. Jadi kalau wakil ketua dewan agak sulit bolos, kalau anggota dewan masih bisa bolos. Nah, silakan di. Jadi saudara sekalian, saya mau menyampaikan bahwa latar belakang saya bukan anak tokoh politik. Saya bukan darah biru dari lingkungan politik. Saya bukan anak orang kaya. Almarhum ayah saya adalah pegawai dari satu perusahaan asuransi. Saya lulusan IKIP Bandung. Dan saya bisa mencapai, alhamdulillah, mencapai pada posisi ini. Saya mau menyampaikan, saudara, apalagi yang tadi IPK yang lulusannya seperti ini, mempunyai modal dasar yang lebih dari saya. Saudara menempuh satu program pendidikan dalam era seperti ini. Dari sisi gizi, saya pernah makan bulgur, saya pernah ngantri minyak dan sebagainya. Saudara mendapatkan kenikmatan yang jauh dari sisi gizi. Kalau saya bisa mencapai posisi pernah menjadi anggota dewan 3 periode, saya pernah menjadi ketua umum Real Estate Indonesia, saudara harus bisa bertekad
saya harus lebih baik, saudara-saudara lebih baik dari saya. Tapi jangan pernah berpikir instan. Jangan pernah berpikir segera mau kaya. Kalau segera mau kaya, maka segera pula yang miskin. Karena dia adalah bidangnya judi atau korupsi. Maka dia akan cepat kaya, cepat miskin, dan cepat masuk penjara. Dan saudara juga jangan pernah berpikir untuk mendapatkan karier instan langsung naik, cepat pulang jangan. Tidak semua seperti itu. Tetapi meniti sesuatu dari bawah, merayap kemudian naik ke atas dengan proses akselerasi yang memadai, itu sesuatu yang baik. Saudara sekalian, kita sekarang apapun ceritanya, ada pergeseran, ada terjadi perubahan di dunia. Generasi muda sudah akan mendominasi dan mengambil alih peran dari generasi saya. Tugas saya adalah mengantarkan, mempersiapkan dan mengantarkan untuk diserahkan estafetnya kepada saudara. Persoalannya adalah sekarang, apakah saudara mau atau saudara hanya menunggu? Kalau saudara menunggu, maka kesempatan itu belum tentu akan datang di saudara. Karena yang mau mencari dan mendapatkan itu begitu banyak. Peluang tidak bisa saudara dapatkan tanpa saudara berusaha. Peluang itu saudara bisa raih dengan segala upaya, tapi bukan menghalalkan segala cara. Nah, saudara sekalian, yang disebut sebagai generasi Y yang pasti berbeda. Kami generasi yang lebih tua, paling tidak saya pribadi, saya harus menyadari bahwa ini era yang cukup rawan dalam pola transisi yang kami akan siapkan. Disebut ada bonus demografi. Kalau kita tidak sikapi dengan baik, maka ini akan menjadi liabilities, akan menjadi beban. Tetapi ini akan menjadi positif manakala saudara yang muda-muda ini segera siap dan berbuat dengan semangat dan mau berbuat untuk kepentingan bangsa dan negara. Saudara sekalian, kecenderungan anak muda dalam pola seperti hidup seperti sekarang cukup puas dengan apa yang didapatkan. Saya ingin mengajak saudara jangan pernah puas dan hanya masuk di dalam comfort zone. Harus keluar dari comfort zone itu. Harus saudara keluar dari satu rasa nyaman. Dan inilah yang saya ingin ajak semua untuk berpikir yang sama. Saudara, kami, saya paling tidak secara pribadi, saya sadar bahwa saya tidak bisa untuk secara terus-menerus melakukan atau memegang kepemimpinan, kekuasaan, dan itu harus saya segera persiapkan untuk generasi muda. Tetapi kepada siapa? Nah, saudara, bangsa ini, saya harus bisa sampaikan bahwa ada sebagian yang skeptis karena nampak dari pendapatan rata-rata masyarakat kok tidak naik, dan bahkan ada kemungkinan kecenderungan menurun dengan kenaikan beberapa harga bahan pokok yang sekarang menjadi tanggung jawab dan wilayah tugas yang harus saya atasi. Tapi saudara, dalam triwulan ini negara ini di luar dugaan pertumbuhan ekonominya 5,15%.
di atas rata-rata dunia. Cina yang semula begitu tinggi, dia overheated dan sekarang dia menurun. Nah, inilah yang segera kita harus tangkap peluang yang ada ini. Saudara sekalian, peluang ini sekarang di tengah dunia yang serba menurun kondisi ekonominya, tinggal kita bagaimana kita mengangkat. Saya ingin menyampaikan beberapa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah mengenai yang ditugaskan kepada saya oleh Bapak Presiden, yaitu yang pertama mengenai masalah pangan. Ada 3 hal, dan saya ingin mengajak kepada kita semua untuk memperhatikan ini, karena saya juga ingin menitipkan untuk melihat dan melototi, yaitu harus ada ketersediaan pangan. Yang kedua, turunkan harga dan stabilkan harga. Yang ketiga, kalau hanya 2 saja agak mudah kerja saya. Saya import, saya gelontorkan ke pasar, turun harga. Sederhana. Yang ketiga, dan ini harus menjadi satu kesatuan, adalah tingkatkan produksi dalam negeri dan harus diserap seluruh hasil panen dan produksi di dalam negeri. Untuk itu, di dalam beberapa kebijakan yang yang sudah bersama-sama dan saya lakukan, kemudian bersama dengan Menteri Pertanian kita konfirmasi, berapapun beras yang ada yang dipanen harus diserap oleh Bulog. Jadi tidak ada lagi pemiskinan petani, tidak ada lagi petani pada harga yang bagus kemudian ditekan ke bawah, tidak ada lagi. Dan itu pasti, uangnya siap, berapapun kami siapkan, karena ini sudah ada keberpihakan. Demikian juga dengan komoditi yang lain, dan segera kami akan keluarkan, karena kami menyadari ada beberapa orang, beberapa pengusaha yang mau menikmati keuntungan secara maksimal dengan menahan, menimbun bahan pangan itu. Pada saat naik bukannya dilepas, tapi dia tahan untuk makin meningkatkan keuntungannya. Orang seperti itu kita sebut sebagai economic animal. Dan untuk itu, dalam minggu depan saya akan mengeluarkan satu peraturan, ada batasan-batasan tertentu yang boleh disimpan dalam gudang dalam jangka waktu tertentu. Di luar itu, maka kita akan kita akan buat peraturan itu adalah penimbunan dan kami akan kenakan hukuman. Jadi kalau saudara-saudara sekalian melihat ada penimbun, kasih tahu, saya tangkap deh. Karena kita tidak mau lagi rakyat dirugikan dengan hal seperti ini. Nah, inilah hal yang harus kita lakukan, dan beriringan dengan itu neraca perdagangan pun harus saya jaga. Dan kemudian yang ketiga, pasar-pasar tradisional harus saya kembangkan. Bapak Rektor, Bapak Ketua Yayasan, Bapak Dekan, para dosen, Ibu, Bapak, dan Saudara sekalian, banyak hal yang saya ingin titipkan, tetapi satu hal yang pasti, secara keseluruhan, jagalah keutuhan bangsa ini. Saya titipkan Cirebon, karena kita ajak ngisin-ngisinan menjadi wong Cirebon, sebab Anda, saudara, dibesarkan di sini. Bu Sekjen, Cirebon satu kota ini 5 kecamatan, 22 kelurahan, tetapi asik berpolitik, gergaji angin banyak sekali. Nah, semoga lulusan FISIP dilatih berpolitik dengan beretika. Seluruh jajaran ini, lakukanlah semua kegiatan dengan beretika. Karena kalau tidak beretika, maka saya ingin sampaikan, saudara tidak bertanggung jawab kepada bangsa ini, dan saudara berdosa kepada alma mater yang telah membesarkan saudara. Selamat kepada seluruh lulusan, Pak Rektor dan Pak Dekan, selamat telah mengantarkan mereka dan mempersiapkan mereka untuk masuk ke dalam dunia nyata yang penuh dengan berbagai tantangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mohon berkenan kepada Bapak Menteri untuk menerima